Di saat sedang memanasnya perang Iran dan Israel, muncullah Amerika untuk membantu Israel. Kenapa demikian? Di sini kita bisa simpulkan bahwa Israel tidak dapat mengimbangi serangan Iran kalau hanya sendirian. Lalu masuklah Amerika yang memberi serangan kepada Iran. Dan Donald Trump pun berkata, di sini mengapa Amerika ikut menyerang Iran? Karena dia menganggap Iran itu akan membahayakan negara yang ada di Timur Tengah. Jika memang begitu, bagaimana selama ini genosida yang sudah pernah dilakukan oleh Israel kepada rakyat Palestina? Anda bisa nilai sendiri. Dan hadirnya Amerika dalam membantu Israel, Israel pun berterima kasih kepada Donald Trump. Di sini pun kita bisa nanti lihat kalau Amerika itu juga tidak sendirian. Amerika itu ada sekutu di belakangnya. Tapi mereka hanya belum memunculkan diri karena yang sedang dihadapi hanya Iran. Tapi di sini kita bisa lihat, walaupun hanya Iran yang membantu Palestina, sampai negara seperti Amerika ikut turun tangan, berarti Amerika berpikir Iran sangat membahayakan. Pihak Iran pun pernah berkata, Israel itu tidak ada apa-apanya, hanya sekedar debu kalau tidak ada Amerika. Dan kita bisa lihat kepanikan warga Israel setelah serangan Iran yang diluncurkan ke Israel. Begitu juga yang dirasakan oleh rakyat Palestina kepada serangan ke Israel. Tapi, apakah nanti Iran sendirian dalam menghadapi Amerika dan Israel? Oh, tentu tidak. Karena diktator korut Kim Jong-un pernah berkata, dia bakal kasih paham negara manapun yang memberi ancaman kepada Iran. Di sini kita pun bisa lihat, negara seperti Cina pun mendukung Iran. Dia berkata agar Amerika tidak ikut campur dengan konflik yang terjadi. Di sini kita bisa simpulkan bahwa Iran pun ada negara pendukungnya di belakangnya. Dan kalau kita lihat ke belakang untuk melihat histori negara-negara yang membantu Iran ke belakang seperti Cina, Rusia, dan Korea Utara, itu merupakan ideologi negara di blok timur. Sedangkan Israel, Amerika, dan sekutunya berada di ideologi blok barat. Apakah ini ada kaitannya dengan histori di masa lalu ataupun ada kaitannya dengan politik? Coba kalian pikirkan dan kalian bisa simpulkan. Jika memang benar begitu, berarti hal ini bisa jadi akan memicu terjadinya perang dunia ketiga. Di sini kita tahu negara yang terlibat mempunyai senjata nuklir, senjata untuk pemusnahan manusia yang bisa digunakan jika disalahgunakan. Di balik memanasnya perang antara Iran dan Israel, dan Amerika juga ikut campur, ditanya di media tentang permasalahan ini, Indonesia pun angkat bicara. Presiden rakyat Indonesia, Pak Prabowo, berbicara ketika dia sedang berkunjung ke Rusia. Dia mengatakan kepada Iran, Israel, dan Amerika untuk mengurangi suhu di balik memanasnya perang ini. Tapi menurut para pengamat, jawaban itu adalah jawaban umum dan netral. Karena menurut pengamat, harusnya Indonesia bisa menjawab dengan jawaban yang spesifik. Lagi, yang dimana hal itu kita tahu, dari dulu Indonesia adalah negara non-blok yang tidak pernah memilih blok barat ataupun blok timur, karena banyak faktor yang harus dipertimbangi lagi. Jadi, kalau negara lainnya yang mempunyai senjata nuklir ikut campur, ini akan berpotensi terjadinya perang dunia ketiga. Maka dari itu, kalau yang belum nikah, buruan nikah. Kalau masih ada yang punya utang, buruan lunasin. Mana juga belum kaya lagi. Kalau sampai terjadi perang dunia ketiga, gimana ceritanya? Maksud saya, kalau ada saya kesalahan dalam berbicara, mohon dikoreksi kembali. Karena saya mengamat dan membaca doang. Jadi, tolong disikapi dengan bijak kembali. Terima kasih.